Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Rendah Hati, Jalan Menuju Kebijaksanaan. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat ketiga sampai keempat mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, jika kita mau jujur, dalam waktu-waktu ini, sikap rendah hati bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dunia kita terbiasa dengan persaingan. Siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih kaya dalam hal finansial, dia akan lebih dihormati. Bahkan tanpa kita sadari Bapak Ibu, kesombongan juga bisa menyelinap dalam bentuk keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihargai, atau merasa lebih baik dari orang lain. Namun, Rasul Paulus dalam kitab Filipi tadi menekankan bahwa jalan menuju kebijaksanaan bukanlah melalui kesombongan, melainkan melalui kerendahan hati. Yang pertama-tama kita bisa melihat kerendahan hati memelihara kesatuan. Hal ini kita dapat pelajari dari kitab Filipi Bapak Ibu, dari jemaat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, dan tentu cara pandang mereka juga berbeda. Jika setiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tentu akan timbul perselisihan. Demikian pula dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan gereja. Tanpa kerendahan hati, konflik akan sangat mudah sekali muncul. Tetapi dengan sikap rendah hati, kita bisa belajar menahan diri, mengutamakan kebaikan bersama, dan menjaga kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, kerendahan hati mematikan kesombongan. Ya, kesombongan adalah akar dari banyak dosa. Ketika kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, kita akan cenderung menutup telinga untuk belajar, menutup hati untuk mengasihi orang lain. Bahkan bisa juga kita menutup diri dari pimpinan Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu, orang yang rendah hati sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, sehingga dia tidak merasa perlu untuk menyombongkan diri dan meninggikan diri. Yang ketiga, kita bisa melihat juga bahwa kerendahan hati membawa pada kebijaksanaan. Kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 2 berkata, "Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat pada orang yang rendah hati." Dari kitab ini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa orang yang rendah hati, dia akan mau mendengar, mau belajar, dan mau menghargai orang lain. Dari sikap inilah lahir kebijaksanaan, yaitu kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dunia mungkin mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan datang dari kepintaran atau pengalaman. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, kebijaksanaan yang sejati lahir dari hati yang rendah. Yesus Kristus adalah contoh dan teladan yang utama. Ia adalah Allah yang rela merendahkan dirinya, lahir sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah puncak kerendahan hati yang melahirkan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hari ini belajar meneladani Kristus.
Di dalam keluarga kita mendahulukan kepentingan keluarga kita yang lain sebelum kepentingan kita sendiri. Di dalam pekerjaan, mari kita bekerja bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk melayani dengan hati yang tulus. Di dalam pelayanan, mari kita melayani bukan untuk dipuji, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sebagai catatan Bapak Ibu, orang yang rendah hati bukanlah orang yang berpura-pura kecil, melainkan orang yang tahu bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Dan orang yang demikianlah yang disebut manusia bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa jalan menuju kebijaksanaan adalah melalui kerendahan hati. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami masih dikuasai oleh ego kami, oleh kesombongan kami, dan keinginan kami untuk selalu diutamakan. Ampuni kami Tuhan, dan bentuklah kami agar kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang rela merendahkan diri demi keselamatan kami. Ajarkan kami Roh Kudus untuk mengutamakan orang lain di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, maupun di dalam pelayanan kami. Tuntun kami agar dalam setiap perkataan dan tindakan kami tidak mencari pujian manusia, tetapi kami mencari perkenanan dari Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan juga menjaga kesatuan di tengah jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.